Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi untuk SMA MA kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Untuk bab 2, permasalahan sosial dalam masyarakat, ada beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Amatilah gambar tersebut. Gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Jadi, apa itu masalah sosial? Di sini ada dua ahli sosiologi yang menyebutkan definisi tentang masalah sosial. Masalah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Untuk teori tentang masalah sosial di sini ada 3, yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolis. Kita bahas sedikit ya. Yang pertama tentang teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Keluarga membesarkan anak, sekolah mengajarkan pengetahuan, dan lembaga ekonomi menyediakan pekerjaan. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Berdasarkan teori fungsionalisme, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan itu berasal dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. Menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem organ atau sel tubuh tidak bekerja dengan baik. Penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak memadai lagi. Di sini proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan dengan baik. Untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial ini, orang harus menerima sosialisasi dan pendidikan moral yang memadai. Hal ini dapat dilakukan antara lain di dalam keluarga, sekolah, dan agama. Sementara itu, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat, seperti revolusi kebudayaan di Tiongkok pada tahun 1966 sampai dengan 1976. Perubahan sosial yang cepat dapat mengganggu norma dalam masyarakat. Ketika norma melemah dalam masyarakat, masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obatan serta kegiatan negatif lainnya merajalela di dalam masyarakat. Masalah ini dapat diatasi dengan memperlambat gerakan perubahan sosial dan memperkuat norma sosial. Meningkat pada teori berikutnya, yaitu teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis, dan konflik gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan lemah. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas borjuis dan proletar atau buruh. Konflik rasial atau etnis dapat menjadi sumber masalah sosial.
Konflik rasial biasanya muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi yang dimiliki dan dipraktikkan oleh kelompok dominan terhadap minoritas. Konflik gender juga bisa menjadi sumber masalah sosial. Konflik gender muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ini terjadi bersamaan dengan keyakinan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. Teori berikutnya yaitu teori interaksionisme simbolis. Berbeda dengan teori fungsionalisme dan teori konflik yang melihat masalah sosial sebagai produk masyarakat, teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Umumnya, interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Interaksi akan menjadi menyenangkan jika kedua pihak menafsirkan perilaku satu sama lain menjadi sesuatu yang ramah. Tapi, interaksi menjadi tidak menyenangkan jika kedua belah pihak panik karena perilaku masing-masing dianggap sebagai tidak bersahabat. Dalam teori interaksi simbolis, juga ada dua pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Pertama adalah teori pelabelan atau labeling teori. Menurut teori ini, suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Kedua, konstruksionisme sosial melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial mengonstruksi realitas secara sosial. Oleh karena itu, masalah sosial juga merupakan konstruksi manusia. Dalam mengonstruksi realitas sosial, ada kalanya individu lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif. Hal ini membuat dia cenderung untuk melakukan kejahatan. Proses seperti ini merupakan proses asosiasi diferensial. Edwin Sutherland menciptakan istilah asosiasi diferensial untuk mengindikasikan bahwa sebagian besar dari kita belajar untuk menyimpang dari atau konform terhadap norma masyarakat melalui kelompok-kelompok berbeda tempat kita bergaul. Demikianlah penjelasan singkat teori tentang masalah sosial. Kemudian, permasalahan sosial ternyata memiliki faktor-faktor penyebab. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor rasa malas, boros, dan tidak disiplin. Adapun kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, dan adanya korupsi. Faktor kedua yaitu faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular sebagaimana terjadi dewasa ini, yaitu seperti kasus flu burung, HIV yang menyerang beberapa daerah, ataupun yang saat ini sedang kita alami di dunia ini bahwa sedang terjadi pandemi COVID-19. Faktor yang ketiga yaitu faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit syaraf, bunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang keempat yaitu faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja,
konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan banyaknya persoalan di masyarakat. Hal ini karena faktor ketidakpuasan sebagai akibat tidak terpenuhinya tujuan kehidupan suatu kelompok atau kebutuhan kehidupan kelompok. Dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa ukuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihatnya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di masyarakat. Yang kedua, asal-muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau kejadian. Keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukan. 5. Perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang keenam, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Dengan demikian, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial, karena terwujudnya masalah sosial berasal dari hubungan antar manusia dan kebudayaan manusia itu sendiri. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian masalah sosial, teori-teori permasalahan sosial, dan faktor penyebab permasalahan sosial. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.